Pernah nggak kamu beli saham, baru beli, eh harga langsung turun, baru cut loss, eh malah terbang? Kalau iya, bisa jadi. Kamu bukan salah analisa, tapi salah posisi. Di video ini, kita akan bahas pola bandar saham di Indonesia, cara mereka bermain, dan yang paling penting, gimana caranya trader retail nggak jadi korban. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kota Kasu. Di channel ini kita bahas saham Indonesia dari sisi price action, volume, dan cara berpikir smart money. Kalau kamu baru di dunia trading, pastikan tonton video ini sampai habis. Apa itu bandar saham? Apa itu bandar saham? Di pasar saham Indonesia, istilah bandar itu sudah kayak legenda. Tapi sebenarnya siapa sih bandar itu? Bandar adalah pihak dengan modal besar, bisa institusi, market maker, atau kelompok tertentu yang punya kemampuan menggerakkan harga saham. Mereka tidak perlu menipu, mereka cukup mengatur supply dan demand. Prinsip bandar itu sederhana, beli murah sebanyak mungkin, lalu jual mahal ke publik. Ciri saham yang sedang dimainkan bandar. Bandar tidak pernah benar-benar sembunyi. Mereka selalu meninggalkan jejak. Beberapa cirinya antara lain, harga sideways lama, volume perlahan naik, tiba-tiba muncul candle besar, false breakout, dan pergerakan yang tidak masuk akal tanpa berita. Di Indonesia, pola ini sering muncul di saham lapis 2 dan 3. Tapi ingat, bahkan saham big cap pun bisa dimainkan. Pola bandar paling umum. Satu, pola akumulasi. Fase pertama adalah akumulasi. Di fase ini, harga terlihat membosankan. Sideways, naik turun tipis. Banyak trader retail keluar karena bosan. Padahal di balik layar, bandar sedang mengumpulkan saham pelan-pelan. Mereka sengaja bikin market terlihat sepi. 2. Pola shakeout atau guncang pohon. Setelah akumulasi, biasanya muncul fase yang paling bikin emosi, shakeout. Harga tiba-tiba jatuh cepat. Stop loss retail kena semua. Begitu retail panik dan jual, harga malah balik naik. Ini bukan kebetulan. Dalam teori Wyckoff, fase ini disebut spring. 3. Pola markup. Setelah saham dikuasai bandar, barulah harga dinaikkan. Cirinya, higher high, higher low. Volume naik saat harga naik. Di fase ini, trader retail mulai notice. Saham ini kok kuat ya? 4. Pola distribusi. Saat harga sudah tinggi, bandar mulai distribusi. Harga terlihat kuat, tapi susah naik. Volume besar di atas, dan biasanya berita bagus mulai bermunculan. Retail masuk karena FOMO. Bandar pelan-pelan keluar. 5. Pola dumping. Setelah barang habis dibagikan, yang tersisa cuma satu hal, dumping. Harga jatuh cepat, support ditembus tanpa ampun. Di fase ini, retail sadar, tapi sudah terlambat. Saham gorengan dan realita di Indonesia. Di Indonesia, saham gorengan sering jadi ladang permainan bandar. Ciri khasnya, free float kecil, fundamental lemah. Digoreng pakai rumor dan narasi, bandar tidak menjual saham, mereka menjual harapan. Cara trader retail bertahan.
Sekarang pertanyaannya adalah, apakah trader retail selalu kalah? Jawabannya tidak. Asal, pertama, fokus ke harga dan volume, bukan rumor. Kedua, jangan kejar saham yang sudah naik jauh. Ketiga, gunakan risk management. Keempat, pahami fase pasar. Ingat satu hal lagi, jangan lawan bandar, ikuti mereka. Bandar akan selalu ada, itu bagian dari market. Yang berbahaya bukan bandarnya, tapi trader yang tidak paham permainan. Kalau kamu mau belajar membaca jejak smart money, bukan cuma tebak-tebakan, pastikan subscribe channel ini, like videonya, dan tulis di komentar, kamu paling sering terkejebak di fase yang mana. Jika kamu berminat ebook agar tidak terjebak market, dapat membelinya pada link pada deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan waras.